تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Tidak ada yang kita miliki dan tidak ada yang kita pakai dalam hidup ini kecuali semuanya nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur maka Allah akan rela kepada kita, sebagaimana firman-Nya, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, tidak ada yang lebih berat aku lakukan dibandingkan menata niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diungkapkan oleh beliau ini bukanlah ungkapan basa-basi, Bapak Ibu, tapi memang benar. Ya, kita pun juga merasakan bahwa ikhlas itu tidak mudah, tidak semudah diungkapkan dan tidak semudah disampaikan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Kita memohon kepada Allah semoga dengan pelajaran ini hati kita menjadi semakin ikhlas, semakin tulus karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Penting bagi kita belajar tentang ikhlas, karena dengan ikhlas kita akan menjadi Abdullah, hamba Allah yang sesungguhnya, bukan hamba dunia, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba kedudukan, bukan hamba pencitraan. Kemudian yang kedua, jemaah rahimahumullah, seluruh amal kebaikan tidak akan diterima oleh Allah sebanyak apapun jika dilakukan tanpa keikhlasan. Ya. Karena yang diperhitungkan Allah itu sebenarnya bukan banyaknya amal kita, tapi
tapi yang diperhitungkan oleh Allah adalah bagusnya amal kita. Maka di dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata," apa lanjutannya? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Jadi yang dilihat, diperhitungkan, yang paling dicintai oleh Allah adalah bagusnya amal dibandingkan banyaknya amal tapi tidak bagus. Nah, misalnya panjenengan saya kasih sarung Bapak Ibu, ya, panjenengan saya kasih sarung, terutama bapak-bapak. Saya kasih 5 sarung kepada panjenengan, tapi kualitas kainnya jelek. Ya, kualitas kainnya tidak bagus karena harganya memang sarung itu murah. Cuma jumlahnya banyak, ada 5 kain sarung. Nah, kemudian keesokan harinya saya kasih lagi panjenengan sarung hanya 1, tapi kualitasnya bagus, harganya mahal. Misalnya sarung apa yang mahal? BHS, itu sarung mahal. BHS, Donggala, Lamini, apalagi, dan sarung-sarung yang lain. Saya kasih hanya 1 ke panjenengan. Nah, dari 2 pilihan ini, kira-kira mana yang akan diambil oleh panjenengan dan mana yang paling disukai oleh panjenengan? Yang 5 tapi kainnya jelek, atau yang 1 tapi kainnya bagus? Mana yang diambil? 5 dan bagus. Nah, maka panjenengan akan memilih yang 1 tapi bagus, mahal, sehingga itu yang bisa panjenengan banggakan kepada tetangga panjenengan, bisa panjenengan perlihatkan kepada orang-orang sekitar panjenengan, branding. Nah, sama dengan amal soleh, Allah itu tidak melihat banyaknya amal kita, tapi yang Allah lihat adalah bagusnya amal kita. Makanya di surah Al-Mulk Allah menyatakan, "Ayyukum ahsanu amalan," siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Nah, maka mari kita memperbagus amal kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amal yang indah, tidak ada amal yang bagus tanpa keikhlasan. Nah, sekarang apa yang disebut dengan ikhlas? Setidaknya ada 3 pengertian yang disampaikan oleh ulama. Ya, kalau kita melihat secara bahasa, Bapak Ibu, ikhlas itu kan dari kata akhlaso, artinya menjernihkan. Misalnya panjenengan, ya, air ini kotor, lalu panjenengan disaring sampai kemudian airnya menjadi bersih, jernih, maka proses itu disebut dengan ikhlas. Nah, secara bahasa. Atau misalnya panjenengan mencuci baju yang awalnya kotor menjadi bersih, menjadi jernih, menjadi putih, jemaah rahimakumullah, ya, maka secara bahasa disebut dengan ikhlas. Sedangkan secara istilah, ikhlas disebutkan oleh ulama, ifradullah bil qasdi fi ta'ah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan. Nah, ini ikhlas. Kalau ada selain Allah yang masuk ke dalam tujuan ibadah kita, berarti itu tidak bisa disebut dengan ikhlas. Misalnya panjenengan baca Quran nih, niatnya karena Allah, niatnya karena mengharapkan ridha Allah, tapi di sisi lain panjenengan baca Quran supaya rezeki panjenengan lancar. Nah, menurut pengertian ini, maka perbuatan panjenengan tidak bisa disebut dengan ikhlas, karena niatnya tercampur dengan niat-niat yang ada unsur dunia. Ya.
Kemudian yang kedua, jamaah ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin, membersihkan perbuatan atau amal dari mencari pandangan manusia. Membersihkan perbuatan atau amal dari mencari mulahadhatil makhluqin, perhatian, penilaian atau pandangan manusia. Kalau kita beramal, beribadah, ingin dipandang, ingin dilihat, ingin diperhatikan, nah maka ibadah itu disebut ibadah yang tidak ikhlas. Gampangannya panjenengan ibadah karena pencipta, karena hanya ingin dilihat, hanya ingin diperhatikan, hanya ingin dipandang, hanya ingin dinilai oleh manusia, maka perbuatan tersebut tidak dikatakan ikhlas. Ikhlas itu kalau kita membersihkan dari pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamit nazar ila khaliq. Tidak menghiraukan penilaian manusia karena dia sudah fokus kepada penilaian Allah. Dia enggak memperhatikan, enggak memikirkan bagaimana penilaian manusia terhadap dia. Orang mau nilai A atau masih nilai B atau masih nilai C, enggak ada urusan. Yang penting dia fokus bagaimana mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhlas jemaah. Ikhlas termasuk amal hati, bukan amal akal, bukan amal lisan, bukan amal badan, ya. Tapi ikhlas itu min amalil qalbi, termasuk amal hati. Artinya kita tidak bisa mengukur keikhlasan seseorang dari cara berpikirnya, dari cara bicaranya, dari gerakan anggota badannya, tidak bisa. Karena ikhlas itu tersembunyi di dalam hati. Makanya kenapa surah Al-Ikhlas itu namanya tidak disebut di dalam ayatnya. Bapak jangan baca surah Al-Ikhlas, tidak ada satu kata pun yang menyebut kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Karena pelajarannya bahwa keikhlasan itu tersembunyi, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya hak Bapak untuk menilai hati manusia. Kita hanya punya hak untuk menilai secara zahir. Ada urusan hati manusia, dia ibadah itu karena pencitraan atau karena Allah, ya. Nah, itu kita tidak punya hak untuk menilai. Walaupun di masa-masa pemilihan umum, di masa-masa politik, ya, kita tidak punya hak menilai. Oh, itu ke masjid pencitraan supaya dicoblos, supaya dipilih, ya. Jangan jemaah Allah, karena hati manusia yang tahu betul hanya Allah. Ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Ini anak dari anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Rasulullah sangat mencintai Usamah. Ya. Suatu ketika Usamah bin Zaid membunuh musuh dalam peperangan, padahal musuh itu sudah mengucapkan kalimat syahadat. Jadi ketika mau dipenggal oleh Usamah bin Zaid, tiba-tiba musuh itu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Usamah bin Zaid menyangka, mengira, bahkan beliau meyakini bahwa orang itu bersyahadat hanya bersandiwara saja supaya tidak dipenggal. Akhirnya Usamah bin Zaid tetap memenggalnya. Kemudian ada sahabat lain yang melihat peristiwa itu. Akhirnya dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid telah membunuh musuh, padahal musuh itu sudah mengucapkan kalimat syahadat. Dipanggil oleh Rasulullah, wahai Usamah, betulkah yang dikatakan orang ini?
Kata Usamah, betul wahai Rasulullah, aku membunuh dia karena aku meyakini bahwa dia hanya bersandiwara. Dia hanya berpura-pura supaya tidak dibunuh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bukan memuji perbuatan Usamah bin Zaid. Justru Rasulullah SAW marah dengan berkata, halla syaqaqta an sadrihi. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah membedah dadanya sehingga kamu tahu tentang isi hatinya? Apakah dia bersungguh-sungguh ataukah dia bersandiwara? Kemudian Usamah bin Zaid berkata, sungguh aku membunuh orang itu dalam keadaan aku belum Islam. Lebih aku cintai dibandingkan aku membunuh orang itu ketika dalam keadaan Islam. Nah, maka jemaah rahimahumullah, kita tidak ada hak untuk menilai hati manusia. Kalau orang itu mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, nah, itu tanda bahwa dia adalah seorang muslim. Ya, jangan kau berkata kata Allah kepada orang yang mengucapkan salam terhadapmu bahwa dia lasta mu'minan, bukan orang mukmin. Jangan. Kita hanya menilai secara zahir, jemaah. Ya. Kemudian mengenai hukum ikhlas, ya. Ikhlas ini hukumnya wajib atau fardhu ain. Kalau panjenengan tidak ikhlas, berarti panjenengan telah berbuat dosa. Beramal tidak ikhlas, yang panjenengan dapatkan bukan pahala, justru dosa. Karena ikhlas hukumnya wajib. Jangan panjenengan menganggap bahwa ikhlas ini hukumnya sunnah atau hanya bersifat anjuran. Ya. Ikhlas hukumnya apa? Fardhu ain, wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Nabi SAW saja diperintahkan ikhlas oleh Allah, apalagi kita, yaitu di surah Az-Zumar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku turunkan kepadamu kitab dengan membawa kebenaran. Fa'budillah, beribadah engkau hai Muhammad kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Nabi saja diperintahkan ikhlas, padahal bagian setan dari hati Nabi itu sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Apalagi kita yang ma'ahimullah. Maka ikhlas hukumnya apa? Fardhu ain. Kalau kita tidak ikhlas, maka sebagaimana fardhu ain dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian kita masuk kepada alamatul ikhlas, ciri-ciri ikhlas. Nah, kita bisa mengukur apakah kita termasuk orang yang ikhlas ataukah belum. Kita ukur dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh ulama jemaah rahimahumullah. Yang pertama, ciri-ciri ikhlas itu adalah la yuhibbu ayyahmadahun nas ala amalihi. Tidak suka ketika orang lain memuji amalnya. Gimana yang ini maksudnya buatan panjenengan? Enggak masuk. Karena begini ini tidak mudah. Fitrahnya manusia, Bapak Ibu, senang dipuji. Betul enggak? Coba yang tidak senang dipuji yang mana? Enggak ada. Dan fitrahnya manusia itu tidak senang ketika dicela. Nah, kalau panjenengan dipuji, rumahnya panjenengan besar, masya Allah, rumah antum ini besar, bagus, nggak masalah, jemaah Allah. Ya, itu nggak mengganggu kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Ya, kalau panjenengan dipuji karena ketampanan panjenengan atau karena kecantikan, karena pakaian, karena mobil, masih bersyukur kepada Allah. Dipuji yang bersifat dunia, ya. Yang kita takutkan itu apa? Kalau ada orang datang memuji amal soleh kita, padahal amal soleh kita tidak ada apa-apanya. Amal soleh kita tidak seperti yang dilihat oleh manusia. Nah, maka
ketika kita tidak suka saat manusia memuji amal soleh kita, itu tanda bahwa hati kita ikhlas. Tapi kalau kita berharap bahkan senang ketika orang lain memuji amal soleh kita, Masya Allah Ustaz, suaranya Ustaz bagus banget. Saya kalau dengarkan suara Ustaz itu ingat Imam Masjidil Haram. Nah, itu yang paling membahayakan dibandingkan orang memuji saya, Ustaz ini tampan, manis, cakep dan sebagainya. Itu yang paling membahayakan di orang. Ya, ketika ada orang datang, panjenengan baru pulang umroh, ada orang datang ke rumah panjenengan, kemudian dia memuji panjenengan, Masya Allah, antum ini memang orang-orang pilihan, sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu dia berkata orang pilihan, subhanallah. Nah maka ketika panjenengan ikhlas dalam beramal, panjenengan akan menampakkan muka yang menunjukkan tidak suka. Ya. Ulama itu Bapak Ibu, ulama-ulama salaf terutama, ketika mereka dipuji amal solehnya, mukanya langsung berubah tidak nyaman, ya, berubah tidak bagus, cemberut, ya, bermuka gelisah, seperti mukanya orang yang stres, menunjukkan bahwa tidak suka dengan pujian itu. Ya, subhanallah. Nah, maka tanda ikhlas yang pertama adalah tidak suka ketika orang lain memuji amal kita. Kemudian yang kedua, jemaah, yaitu muhasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi, menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan keburukan. Kalau panjenengan menyembunyikan kebaikan panjenengan, berusaha menyembunyikan amal soleh panjenengan, itu tanda panjenengan ikhlas. Ya, panjenengan tidak cari momen untuk bercerita kepada orang. Ya, panjenengan tidak cari waktu untuk bercerita kepada orang. Panjenengan berusaha menyembunyikan amal soleh panjenengan sebagaimana panjenengan menyembunyikan kebaikan panjenengan. Ini tanda ikhlas, jemaah yang ya. Orang-orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di antaranya adalah mereka yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Tangan kiri ini orang yang paling dekat dengan tangan, sesuatu yang paling dekat dengan tangan kanan. Artinya orang terdekatnya pun tidak tahu kalau dia sudah bersedekah, berusaha menyembunyikan amalnya. Ya. Nah, kita di poin yang kedua ini harus belajar Bapak Ibu, belajar menyembunyikan amal kebaikan kita, sehingga seakan-akan kita ini bukan orang yang ahli sedekah, bukanlah orang yang ahli sholat malam, karena kita tidak pernah cerita kepada orang tentang sholat malam kita. Ada seorang ulama namanya Imam Tamim Ad-Dari. Ketika beliau ditanya tentang sholat malam, wahai Imam, bagaimana sholat malam Anda? Apa kata Imam Tamim Ad-Dari? Aku sholat 1 rakaat lebih aku cintai dibandingkan aku sholat 1000 rakaat, namun aku ceritakan kepada orang lain. Ya, begitulah ulama menyembunyikan amal mereka. Kalau mereka sudah menyembunyikan amalnya, tapi ada orang yang mengetahui, maka mereka akan sedih. Sampai ada seorang ulama Bapak Ibu, ya subhanallah, mereka ini memang orang-orang yang luar biasa dalam menjaga keikhlasan. Jadi ada seorang ulama, ketika ada orang mengetahui amal solehnya, dia berkata apa? Ya Allah, aku punya dosa apa sehingga orang ingin mengetahui amal soleh saya? Bayangkan. Nah, kalau kita akan berkata, ya Allah, aku punya dosa apa sehingga aku punya masalah, sehingga aku punya kesulitan, sehingga aku punya keburukan, sehingga aku ada masalah dalam rumah tangga. Kan itu yang kita katakan kepada Allah. Tapi ulama-ulama salaf, ketika ada orang mengetahui amal solehnya, justru dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini dosa apa
yang telah aku lakukan sehingga orang mengetahui amal soleh yang saya sembunyikan. Subhanallah. Ya. Nah itu tanda ikhlas. Kemudian yang ketiga jemaah rahimahullah, tanda ikhlas adalah yastawil amal fil ghaibi wasyahadah. Amal kebaikannya sama ketika sendiri maupun ketika ada orang. Ada orang panjenengan sholatnya sempurna, tidak ada orang panjenengan tetap sholat yang sempurna. Ya, itu tanda keikhlasan ada di dalam hati panjenengan. Ya. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, tanda panjenengan ikhlas itu adalah yastawi indahu madihuhu wa dhamuhu. Di sisi panjenengan sama saja kedudukan orang yang memuji dan kedudukan orang yang mencela, sama saja. Misalnya panjenengan membantu orang, ada dua orang yang dibantu oleh panjenengan, masing-masing dikasih uang 1 juta. Si A dikasih 1 juta, si B dikasih 1 juta. Si A memuji panjenengan, matur nuwun panjenengan memang orang baik, orang soleh, orang yang sangat dekat kepada Allah. Sedangkan si B tidak memuji panjenengan, diambil setelah itu pergi. Namun di hati panjenengan kedudukan dua orang ini sama. Panjenengan tidak lebih respect kepada yang memuji panjenengan dibandingkan yang tidak memuji panjenengan. Itu namanya ikhlas. Kalau panjenengan membeda-bedakan, oh ini karena kamu memuji saya, tak tambah ya, tak tambah kamu 500 ribu. Yang ini karena kamu nggak memuji saya, ya sudah, kamu dapat 1 juta aja. Nah ini berarti ada ketidakikhlasan di dalam hati panjenengan. Karena waktu ikhlas itu Bapak Ibu akan menempatkan, memposisikan kedudukan manusia di dalam hatinya sama, baik yang memuji dia atau yang mencela dia atau yang tidak memuji dia sama sekali. Jemaah yang disamakan, ya. Nah ini tanda ikhlas. Kemudian yang kelima, tanda ikhlas adalah laisa bi khayyabah bi'adami syukrin nas. Dia tidak kecewa ketika orang lain tidak mengucapkan terima kasih. Misalnya panjenengan, ya hal yang kecil saja, hal yang kecil ketika panjenengan pakai mobil, bapak-bapak, kemudian di depan ada orang yang mau nyebrang, mungkin pakai sepeda motor, dia mau nyebrang mobil, ya. Lalu panjenengan berhenti, ya, untuk memberikan jalan kepada dia. Setelah dia nyebrang, ya, dia menolong saja, tidak menundukkan kepala, tidak klakson, artinya tidak ada isyarat mengucapkan kalimat terima kasih. Lalu panjenengan kecewa dan panjenengan berkata di dalam hati panjenengan, dasar orang dari kasih jalan malah gak nundukkan atau klakson kan ucap terima kasih. Nah itu berarti ada tanda tidak ikhlas dalam hati panjenengan. Tapi kalau panjenengan tidak kecewa walaupun orang lain tidak mengucapkan terima kasih, itu tandanya panjenengan ikhlas. Jadi panjenengan misalnya bantu orang, lalu orang itu tidak mengucapkan terima kasih, nah panjenengan gak bersalah, karena yang panjenengan cari adalah ridha Allah, bukan ucapan terima kasih dari manusia. Nah ini namanya tanda ikhlas. Kalau panjenengan muring-muring, ya, dan seorang itu sudah dibantu, orang nggak terima kasih, nah itu berarti ada yang masalah di dalam keikhlasan panjenengan. Karena orang yang ikhlas itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian hanya karena Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Kalau kita berharap dia akan mundur, dia akan terima kasih kepada kita, itu berarti belum ikhlas jemaah. Ya, itu yang kelima tanda ikhlas.
Kemudian yang keenam tanda atau ciri-ciri ikhlas adalah nisyanul amal al-hasan, melupakan amal kebaikan. Lupa itu tanda bahwa panjenengan ikhlas. Contoh, panjenengan sedekah kepada pengemis, ya, sedekah 2.000 rupiah. Ada pengemis datang atau pengambil di tengah jalan, ya, panjenengan buka kaca mobil, dikasihnya 2.000 rupiah. Pas kebetulan di mobil itu ada 2.000. Kalau 5.000 masih hemat. 2.000 dikasihkan kepada pengemis atau pengambil. Habis itu panjenengan tutup kaca mobil. Ada itu beberapa kilo panjenengan berjalan. Kira-kira ingat nggak badan uang 2.000 itu? Panjenengan ingat nggak badan? Tidak ingat jemaah itu. Kenapa? Pertama nilainya kecil, ya. Dan uang itu apa namanya? Uang yang apabila hilang panjenengan tidak akan kepikiran. Nah, ketika panjenengan tidak ingat amal soleh panjenengan, nah itu namanya keikhlasan, tanda ikhlas. Tapi kalau panjenengan ingat-ingat, saya pernah nyumbang di masjid ini 10 juta. Saya pernah nyumbang di masjid ini misalnya 20 juta. Diingat-ingat terus. Nah, hati-hati, jangan-jangan itu tanda keikhlasan panjenengan belum sempurna. Nah, maka supaya keikhlasan kita sempurna, sudah lupakan amal kebaikan yang kita berikan kepada orang lain atau yang kita berikan untuk kepentingan, sudah dilupakan. Sehingga ketika orang bertanya, Bapak nggak ingat kan bahwa Bapak pernah nyumbang di masjid ini 10 juta? Nggak ingat saya. Ya, nah, subhanallah. Tanda amal itu diterima oleh Allah, kata ulama, wal amalu sholih yarfa'u. Amal soleh itu diangkat oleh Allah, sehingga yang bersangkutan lupa. Ya, kalau kita masih ingat amal soleh kita, Bapak Ibu, ya, masih ingat, berarti amal soleh itu belum diangkat oleh Allah, karena kita masih ingat. Ya, coba setelah sholat subuh, ya, kita kan sudah tidak ingat lagi. Artinya sudah melupakan apa yang sudah kita lakukan di sholat subuh. Nah, itu tanda ikhlas jemaah yang Allah. Tapi kalau kita ingat-ingat dan kita kemudian menjadi bangga, hati-hati, itu tanda keikhlasan sedang bermasalah. Kemudian yang terakhir, tanda ikhlas itu adalah al-ittiham bi nafsihi 'ala an-nuqsan, menuduh diri sendiri kurang sempurna dalam beramal. Ini tanda ikhlas. Ya, ketika orang memuji amal panjenengan, lalu panjenengan berkata, aduh, amal saya nggak ada apa-apanya, sudah nggak usah dipuji. Kamu memuji belum tentu Allah memuji saya. Langsung orang itu berhenti memuji kalau panjenengan begitu. Kalau panjenengan begitu kan dia. Tapi kalau panjenengan senyum-senyum, kemudian alhamdulillah Allah menolong saya, Allah memilih saya, itu besok ketemu lagi dipuji lagi panjenengan. Tapi kalau panjenengan bilang sudah nggak usah dipuji amal saya ini nggak ada apa-apanya, nggak ada kekurangan. Kamu memuji amal saya belum tentu Allah memuji amal saya. Langsung berhenti dia, besok ketemu panjenengan nggak akan memuji panjenengan, sudah dipuji oleh panjenengan. Jadi kita ini harus menuduh diri kita kurang dalam beramal. Ya, ada sahabat Nabi namanya Hanzalah. Bagaimana sahabat ini menuduh dirinya telah berbuat munafik. Sahabat Hanzalah, ya, dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan sahabat Hanzalah, mungkin Abu Bakar berjalan, ya, lalu bertemu dengan sahabat Hanzalah sedang duduk, dan sahabat Hanzalah menangis, ya, menangis. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, coba saya tanya sama panjenengan, kalau ada orang menangis di pinggir jalan, dalam benak panjenengan kira-kira orang itu menangis karena urusan dunia atau
karena urusan akhirat. Dunia ada masalah hutang, ada masalah keluarga, ada masalah dengan bisnisnya. Itu rata-rata urusan dunia. Tapi berbeda dengan sahabat Hanzalah. Ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, ada apa dengan kau wahai Hanzalah? Kenapa kau menangis? Hanzalah tidak menjawab. Ada masalah rumah tangga, ada masalah hutang, ada masalah keluarga dan sebagainya. Ya, tapi Hanzalah justru mengatakan, nafaqah Hanzalah ya Abu Bakar. Hanzalah sudah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Memangnya kenapa? Ada apa dengan engkau? Kenapa kau menuduh diri kau sebagai orang munafik? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, aku ini kalau dekat-dekat Rasulullah, aku ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, pokoknya ingat Allah. Tapi ketika aku pulang ke rumah bertemu anak istri, aku tidak ingat itu semua. Justru aku sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan tanah, sibuk dengan istri. Kata Abu Bakar Siddiq, aku pun juga demikian. Ketika dekat-dekat Rasulullah, hati ini seakan dekat kepada Allah. Hati ini seakan merasa ingin selalu menyebut nama Allah, selalu ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika pulang ke rumah, perasaan itu hilang. Kata Abu Bakar Siddiq, ayo kita datang Rasulullah, kita bertanya, apakah yang terjadi pada kita ini termasuk kemunafikan? Maka Hanzalah ketika bertemu Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Kenapa kata Rasulullah? Hanzalah ini kalau dekat dengan panjenengan, nah maka Hanzalah, saya kata Hanzalah dekat, merasa dekat dengan Allah, ingat akhirat. Tapi ketika di rumah sudah tidak ingat, justru sibuk dengan urusan dunia. Apa kata Rasulullah? Wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Semua itu ada waktunya masing-masing. Subhanallah. Jadi Nabi tidak mengatakan mereka munafik. Sebenarnya perbuatan mereka itu bukan perbuatan munafik, ya, tapi mereka takut itu perbuatan munafik. Justru Nabi mengatakan semua itu ada waktunya masing-masing. Kalau di pasarnya jangan ingat pengajian. Kalau di pasar ingatnya apa? Urusan dunia, bagaimana? Bekerja yang sungguh-sungguh, cari nafkah buat anak istri. Tapi kalau di masjid, ya, pengajian fokuslah ingat kepada Allah, tadabbur, jemaah. Yang parah itu kalau urusan di rumah dibawa ke masjid, itu yang parah, ya, jemaah. Jadi para sahabat itu betul-betul merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak sempurna, sehingga mereka sering menuduh diri mereka kurang sempurna dalam beramal. Dan ini tanda keikhlasan, jemaah. Nah, maka ada 7 tanda keikhlasan yang harus kita amalkan sehingga kita termasuk minal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Apabila kita termasuk orang yang ikhlas, jemaah rahimahumullah, karena 7 ciri-ciri ini ada di dalam diri kita, nah maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar. Apa keutamaan orang yang ikhlas? Yang pertama, ikhlas itu dapat menyelamatkan seseorang dari tipu daya syaitan. Hanya orang ikhlas yang tidak terpengaruh oleh godaan syaitan. Ini sudah dibocorkan oleh syaitan sendiri di dalam surah Al-Insan, di dalam surah Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berkata kepada Allah, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, dengan keagunganmu aku akan menyesatkan semua manusia, illa 'ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Orang ikhlas itu nggak bisa dipengaruhi dengan uang, nggak bisa dipengaruhi dengan kedudukan, nggak bisa dipengaruhi dengan jabatan,
Nggak bisa dibawa panjenengan mau bayar satu triliun, ya nggak bisa. Itu namanya ikhlas, ya. Tapi orang yang tidak ikhlas dalam berjuang, dikasih uang 10 juta aja, sudah kelopak-kelopak hatinya, ya, sudah beda bicaranya. Yang awalnya keras jadi lembut, ya. Kemudian yang kedua, ikhlas dapat mewariskan surga. Ini dalilnya ada di surah As-Saffat ayat 40. Jemaah illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum. Bagi mereka yang ikhlas, ya, lahum rizqun ma'lum, rizki yang dimaklumi yaitu surga, ya. Jadi kalau ikhlas kita masuk surga, tidak ikhlas Allah haramkan surga untuk kita, ya. Kemudian yang ketiga, ikhlas dapat mensucikan hati dari dengki dan benci. Jemaah Allah. Kalau kita ikhlas, maka tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian di dalam hati kita. Ini hadisnya sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Ada 3 perbuatan yang membuat kedengkian itu tidak masuk dalam hati seorang muslim. Yang pertama adalah munasahatu a'immatil muslimin, menasihati pemimpin orang muslim, menasihati pemimpin, ya. Jadi jangan kita nunggu nasihat dari pemimpin, tapi kita perlu juga menasihati pemimpin jemaah yang umum. Kemudian yang kedua, waluzumu jama'atihim, tetap istiqomah bersama jamaah, jangan memisahkan dari jamaah, ya. Kemudian yang ketiga, ikhlasul amal lillah, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa membuat kedengkian, kebencian akan dihapus, akan hilang dari hati kita. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, yang keempat, ikhlas itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Orang kalau ikhlas ditolong oleh Allah. Panjenengan berbuat baik ikhlas ditolong oleh Allah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kalian itu ditolong oleh Allah karena sholatnya orang miskin, karena doanya orang miskin, wa ikhlasihim, karena keikhlasan mereka. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebut apa? Orang miskin itu orang yang ikhlas. Kenapa? Orang miskin itu orang yang ikhlas. Karena orang miskin itu tidak menjadi pusat perhatian. Mana jemaah yang Allah. Tapi kalau ustaz, siapa lagi? Pejabat, siapa lagi? Orang kaya, maka mereka ini menjadi pusat perhatian. Sehingga ketika dilihat oleh manusia, dia akan berusaha untuk memperbagus, ya, dia berusaha untuk mempercantik, untuk memperindah kebaikannya. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat keikhlasan seseorang itu terganggu. Tapi coba kalau panjenengan tidak menjadi pusat perhatian, panjenengan sholat gak ada yang memperhatikan panjenengan, panjenengan bicara gak ada yang memperhatikan panjenengan, panjenengan sedekah gak ada yang memperhatikan panjenengan, ya, maka amal panjenengan lebih besar peluangnya untuk ikhlas dibandingkan tidak ikhlas dan jemaah. Makanya Nabi mengatakan kalian ditolong oleh Allah karena keikhlasan orang-orang miskin, ya. Nah, maka kalau kita ikhlas jemaah Allah, Allah pasti menolong kita, ya. Ada cerita itu, ya. Ini cerita difilmkan, Bapak Ibu. Jadi ada seorang santri, ya, datang kepada gurunya, ya. Datang kepada gurunya, dia karena hormatnya dia kepada gurunya, dia bawakan sesuatu untuk gurunya, ikhlas, nggak ada karena ingin pencitraan dan sebagainya. Dia bawakan ubi untuk gurunya, dibawakan ubi untuk gurunya. Kan bisa difilmkan, dibawakan ubi, ya. Karena gurunya ini belajar ilmu, orang alim, ya, seorang ulama. Ya, apa yang terjadi?
kata gurunya bilang kepada istrinya, subhanallah, ini anak ini bawakan sesuatu oleh-oleh untuk kita. Coba kamu cari di belakang, mungkin ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk anak santri ini. Kata istrinya, tidak ada apa-apa. Kita ini tidak punya apa-apa, kecuali hanya ada satu kambing di belakang. Maka ya sudah, satu kambing itu kasihkan ke dia. Ternyata diambil kambingnya, diberikan kepada anak santri yang ini, ya, yang memberikan ubi kepada gurunya tadi. Ya. Pulang dia di tengah jalan ketemu temannya, sama-sama santri juga, ketemu temannya. Nah, dia heran temannya, kamu dapat kambing ini dari mana? Oh, tadi aku dari rumah guru saya, ya, dari rumah guru kita itu. Awalnya sih saya bawa ubi ke sana, ya, tapi sama guru malah saya dikasih kambing. Santri yang tidak ikhlas ini punya pikiran yang aneh. Kata dia, oh, ini bawa ubi aja, pulangnya dapat kambing. Bagaimana kalau saya bawa yang lebih dari ubi? Kalau saya bawa kambing berarti dapat sapi. Akhirnya dia datang bawa kambing, jemaah yang berumur. Bawa kambing. Nah, kiainya tanya sama bunyainya, Bu, ada apa di belakang untuk bisa kita berikan kepada anak ini? Dia datang memberikan kambing kepada kita. Kata ibunya, gak ada apa-apa, yang ada cuma ubi. Akhirnya dia diambillah ubi itu, dikasihkan kepada kepada anak yang bawa kambing tadi itu. Kata dia, ini kebalikan ini. Nah, itulah Allah akan memperlakukan orang itu sesuai niatnya jemaah. Ini kisah yang kita artinya yang ringan, ya, bahkan membuat kita tertawa. Tapi di balik kisah ini ada pelajaran yang sangat indah, bahwa orang itu kalau ikhlas, dia ikhlas walaupun sedikit beramal tapi ikhlas, Allah akan mendatangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan dia. Allah akan menolong dia. Tapi kalau dia tidak ikhlas, Allah akan menjauhkan pertolongan dari dia. Ya. Nah, maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jadilah orang yang ikhlas. Jemaah rahimahumullah. Panjenengan pasti pernah baca kisah orang yang terjebak di dalam gua. 3 orang itu kan, ketika mereka istirahat di dalam gua, tiba-tiba batu besar jatuh menutupi pintu gua. Mereka tidak bisa menolak, menyingkirkan batu yang besar itu. Akhirnya masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan amal solehnya. Kata mereka, ya Allah, jika Kau ikhlas dengan amalku yang ini, bukakan pintu surga, pintu gua ini. Kalau Kau ikhlas, kata yang satunya juga, kalau Kau ridho dengan amal solehku ini, bukakan ya Allah. Yang nomor 3 pun juga demikian. Artinya, kalau mereka tidak ikhlas, tidak mungkin Allah bukakan batu yang menutupi pintu gua itu, jemaah. Tapi karena mereka ikhlas dalam beramal, Allah tolong mereka. Nah, maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jadilah orang yang ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.